Ia melayang di udara, wajahnya panik dan mulai bertanya-tanya tentang mengapa ia jatuh dari atap. Ternyata ia dijatuhkan oleh para pembuli. Ia benar-benar tak mengerti, padahal dirinya sudah menahan penderitaan hingga waktu kelulusannya. Ia pun akhirnya sadar bahwa itu adalah hari di mana dirinya meregang nyawa. Namun sebenarnya ia belum pergi dari dunia karena dirinya sekarang terluka akibat otaknya tak berfungsi. Hal itu menyebabkan neneknya bersedih. Ia sadar dengan semua hal yang ada, tapi sayang dirinya tak bisa merespon sedikit pun dan berada dalam keadaan koma. Waktu demi waktu neneknya selalu datang. Ia berkata bahwa orang lain menyuruh neneknya untuk menyerah pada Hyunsung. Namun neneknya berkata bahwa ia membesarkan Hyunsung saat Hyunsung ditinggalkan kedua orang tuanya. Jadi ia tak akan menyerah begitu saja. Hyunsung sendiri mencoba untuk bergerak, tapi sayang itu semua percuma dan ia hanya bisa berbaring di kamar rumah sakit. Beberapa waktu setelah itu adiknya juga datang. Terlihat adiknya kesakitan dan berkata bahwa para pembuli juga mulai menyiksa dirinya. Ia menangis dan berkata bahwa sekarang neneknya juga mulai bekerja. Adiknya juga berkata bahwa seharusnya Hyunsung ini pergi ke alam baka saja, karena mungkin dengan begitu mereka tidak akan terlalu menderita. Adiknya menangis dan berkata agar Hyunsung cepat sadar. Namun sayang Hyunsung tak bisa sadar dan hanya bisa mendengar semua hal itu saja. Hyunsung berpikir bahwa sekarang pasti dirinya sedang mengalami mimpi buruk yang panjang. Dan jika dirinya bisa bertahan lebih lama, maka ia pasti bisa bangun dari mimpi tersebut. 3 tahun kemudian keadaan dekat rumah sakit mulai menjadi cerah. Hyunsung sendiri masih belum sadar. Dan ia berpikir bahwa adiknya Hyunjin juga sudah lama tidak menjenguknya. Para perawat sendiri di sana mengatakan bahwa nenek Hyunsung pingsan. Terlihat mereka mulai mengeluarkan tabiat aslinya, yang dimana mereka mulai menggunjing satu sama lain. Karena hal itu Hyunsung ingat dengan orang yang bernama Park Min-chul, orang yang bernama Choi Yang-taek, orang yang bernama Jung Min-ho, Kang Chang-suk, Oh Dae-won, Kim Yung-chul, dan juga para guru yang melindungi para pembuli. Hyunsung mulai berpikir bahwa jika dirinya mendapatkan keajaiban ke masa lalu, maka ia pasti akan menghancurkan mereka dan membuat keluarganya menjadi bahagia. Hyunsung akan menghantam Park Min-chul hingga ketakutan. Ia akan menghantam kepalanya dan dengan wajah mengerikan ia akan berkata bahwa rasa sakit Park Min-chul tidak setara dengan yang dirinya pikul hingga koma. Karena hal itu Hyunsung pun menendang ulu hati Park Min-chul dengan penuh dendam. Ia menangis kesal dan dirinya yakin bahwa meski Park Min-chul kesakitan, tapi itu tak sebanding dengan rasa sakit yang dialami oleh neneknya. Hyunsung akan menghabisi semua orang yang pernah membuatnya menjadi buruk. Ia terus melakukan hal seperti itu dalam jangka waktu bertahun-tahun. Ia menyimpan dendam yang amat dalam dan dirinya telah merencanakan semua hal secara sempurna untuk menghancurkan para pembuli. Hyunsung benar-benar menjadi gila. Ia berkata bahwa rencananya sangat sempurna dan sudah siap untuk menghabisi para berdebah di sekolahnya. Tapi 10 tahun kemudian tak ada yang terjadi dan Hyunsung masih terbaring di rumah sakit. Ia berpikir bahwa pada akhirnya semua menjadi tidak ada gunanya. Ia meneteskan air mata dan pada akhirnya ia menyerah pada hidupnya saat ini. Namun tiba-tiba ada dirinya yang lain muncul. Diri Hyunsung tersenyum dan terlihat senang dengan keadaan sekarang. Namun Hyunsung bingung dan tidak mengerti dengan keadaan saat ini. Tiba-tiba saja pandangan Hyunsung berada di ruang kelas pada pagi hari dan di depannya ada banyak anak sekolah yang sedang berbincang. Hyunsung terkejut karena di depannya juga ada papan tulis berwarna hitam. Terlihat saat ini ia berada dalam sebuah kelas dan di sana ada suasana kelas yang terlihat hangat. Hyunsung bingung dengan apa yang terjadi. Ia memegang pipinya dan berpikir bahwa saat ini pasti adalah mimpi. Namun ketika mencubit pipinya, ia merasakan sakit. Hyunsung mengambil pulpen untuk membuktikan bahwa dirinya sedang tidak bermimpi dan di sana ia langsung menghantamkan pulpen itu pada kakinya. Hyunsung merasa kesakitan karena hal tadi. Terlihat ia juga terluka, jadi ia yakin bahwa dirinya sekarang tidak berada dalam mimpi. Hyunsung mulai terdiam karena ia tahu bahwa sekarang dirinya telah kembali ke masa lalu. Di sisi lain terlihat ada orang yang berteriak kencang sambil marah. Terlihat itu adalah Park Min-chul dan sekarang ia sedang membuli orang lain. Park Min-chul menghantam orang di bawahnya dengan kaki. Orang yang diinjak hanya bisa diam, sedangkan Park Min-chul terus menginjak kepala orang tersebut. Hyunsung pun terdiam dengan keadaan sekarang dan ia mulai ingat dengan segala hal yang pernah terjadi. Situasi sekarang adalah masa saat Park Min-chul terlihat seperti iblis dan Hyunsung tahu bahwa itu adalah titik awal dari seluruh penderitaan yang dirinya alami. Hyunsung teringat ketika dirinya koma hingga 10 tahun, membuat neneknya bersedih, terjatuh dari atap hingga perasaan dendam yang sangat besar.
Para siswa sendiri masih diam dan memperhatikan hal buruk saat ini, sedangkan Pak Min Chul tetap melakukan kekerasan. Hyun Sung datang dan berkata agar Pak Min Chul berhenti. Pak Min Chul pun terkejut dan melihat ke arah belakang, dan ia berkata bahwa sekarang menarik karena Hyun Sung menghentikannya. Mata Pak Min Chul berwarna merah dan ia bertanya tentang apakah Hyun Sung bisa mengatasi situasi saat ini. Ia berkata bahwa Hyun Sung tidak jauh berbeda dengan orang lainnya, dan di sana ia meremehkan Hyun Sung. Namun Hyun Sung tiba-tiba langsung menampol bebenguk milik Pak Min Chul. Pak Min Chul kesakitan karena sekarang Hyun Sung adalah orang yang kembali ke masa lalu di mana dirinya masih kelas 1 SMA. Hyun Sung tersenyum mengerikan dan dia berkata bahwa itu adalah masa yang selalu dirinya dambakan untuk kembali setelah sekian lama. Hyun Sung ingat bahwa itu adalah hari ketika semuanya berubah, yang dimana saat hari seperti biasanya, Pak Min Chul ini selalu sombong dan biasa membuli teman-temannya. Pak Min Chul saat itu sedang bermain solo leveling Arise, lalu ia pun datang ke orang bernama Jung Min dan menyuruhnya untuk menjokikan game yang ia mainkan. Karena hal itu akhirnya Jung Min menjadi budak Pak Min Chul, sehingga nilai Jung Min yang biasanya teratas menjadi jatuh secara perlahan. Pak Min Chul juga sering menyuruh Jung Min untuk menggunakan uangnya agar bisa membeli item di game yang ia mainkan. Namun suatu saat Jung Min stres dan ia menyuruh Pak Min Chul melakukan semuanya sendiri. Hari itu pun Pak Min Chul melakukan kekerasan dan itu adalah kali pertama Hyun Sung melihat hal tersebut di depan matanya. Hyun Sung sebenarnya tak ingin membuat masalah, tapi ia ingat bahwa Jung Min selalu membantunya dalam pelajaran. Hyun Sung berpikir bahwa ia tak bisa menyaksikan rekannya dihajar begitu saja. Namun saat Hyun Sung akan bergerak, temannya pun menghentikannya. Temannya berkata bahwa orang yang akan dilawan Hyun Sung adalah Pak Min Chul. Jadi berurusan dengan Pak Min Chul sama saja dengan menggali kuburan sendiri. Hyun Sung paham, tapi ia yakin bahwa dirinya tidak akan kalah dengan para jagoan di sekolahnya. Hyun Sung pun akhirnya mencoba menghentikan Pak Min Chul. Guru pun datang sehingga kejadian saat itu berhenti begitu saja. Namun sejak hari itu geng Pak Min Chul muncul dan gengnya selalu mengganggu Hyun Sung secara bersamaan. Dulu setiap hari Hyun Sung ini diseret oleh gengnya Pak Min Chul dan ia dihajar tanpa jeda sedikit pun. Bahkan setelah pulang sekolah, Hyun Sung juga disuruh menaikkan level game milik Pak Min Chul. Hyun Sung pun sadar bahwa hidupnya saat itu seperti dalam neraka. Namun di ruang kelas saat ini semuanya berbeda. Hyun Sung yang dulu dijelek-jelekan tetap diam, dicela, direndah-rendahkan juga diam, dihujat, dihina-hina juga diam. Sekarang semuanya berbeda karena di kelas itu ia sampaikan ia akan lawan. Terlihat saat ini Pak Min Chul pun telah berhasil digalapok bebenguknya. Pak Min Chul memasang wajah kesal, namun Hyun Sung langsung memegang bebenguknya kembali. Hyun Sung langsung menghantamkan bebenguk Pak Min Chul pada meja di dalam kelas. Kaki Pak Min Chul gemetaran, ia ketakutan dan sekarang hanya bisa memasang wajah kesakitan. Hyun Sung sendiri terus menghantam bebenguk milik Pak Min Chul. Ia memasang wajah mengerikan dan berkata bahwa dirinya telah membayangkan semua hal yang terjadi sekarang dalam kepalanya saat koma. Ia tahu bahwa Pak Min Chul adalah orang yang bertarung dominan dengan fisik. Jadi Pak Min Chul ini bisa tumbang hanya dengan serangan pertamanya. Hyun Sung terus menyerang Pak Min Chul, mulai dari menghantam muka hingga menjambak rambut milik dirinya. Hyun Sung mendorong Pak Min Chul karena ia tahu bahwa dirinya telah mensimulasikan skenario tersebut dalam kepalanya selama 10 tahun terakhir. Pak Min Chul pun terjatuh ke lantai dan Hyun Sung telah memikirkan serangan selanjutnya yang akan ia lancarkan. Terlihat serangan selanjutnya adalah tendangan pada muka milik Pak Min Chul. Pak Min Chul kesakitan, sedangkan Hyun Sung berkata bahwa ia sudah sangat menantikan momen tersebut dan ia tak peduli jika bahkan Pak Min Chul ini pergi ke neraka sekalipun. Hyun Sung memasang wajah mengerikan. Ia berkata bahwa jika Pak Min Chul mengangkat kepalanya, maka kepalanya akan ia sepak. Sedangkan jika terus bertahan dengan tangan, maka ia akan mematahkan lengan Pak Min Chul. Tiba-tiba di sana ada sebuah kursi yang melayang ke arah Hyun Sung. Hyun Sung melirik ke arah datangnya kursi tersebut dan terlihat di sana ada geng Pak Min Chul datang sambil berkata agar Hyun Sung berhenti dan tidak menyerang Pak Min Chul kembali. Hyun Sung memasang wajah menyebalkan dan ia berkata bahwa dirinya tak ingin berhenti menyerang Pak Min Chul. Di sana ada orang yang bernama Jung Min Ho dan dia berkata bahwa Hyun Sung sepertinya sudah gila. Ia berpikir bahwa seharusnya Hyun Sung ini tahu konsekuensi jika menghancurkan Pak Min Chul, tapi sekarang ia melihat bahwa Hyun Sung ini tidak takut sedikit pun. Di sana ada orang berbadan besar yang bergerak dan ia berkata bahwa dirinya akan mengakhiri riwayat dari Hyun Sung. Hyun Sung sendiri tahu bahwa mereka disebut sebagai gengnya Pak Min Chul. Meski Pak Min Chul adalah pemimpin dari geng tersebut, tapi nyatanya yang paling kuat di geng tersebut adalah pria berbadan besar yang ternyata bernama Kang Chang Sung.
Hyun Sung sendiri santai saja dan ia malah menatap Kang Chang Suk dengan mata tajam. Kang Chang Suk menggertakkan giginya karena di sana ia merasa kesal dengan wajah Hyun Sung. Namun para murid berteriak dan mereka berkata bahwa sekarang guru sedang di jalan menuju ke sana. Karena hal itu akhirnya Jung Min Ho pun mengajak Chang Suk pergi dan menyuruhnya untuk menyelesaikan masalah itu nanti saja. Kang Chang Suk sendiri berkata bahwa Hyun Sung akan ia habisi karena begitu kelas berakhir maka ia akan menemuinya. Terlihat geng Park Min Chul pun pergi dan mereka berkata agar Hyun Sung tidak mencoba untuk kabur dari sana. Mereka pun pergi meninggalkan Park Min Chul sendirian. Lalu setelah itu kelas pun dimulai dan Park Min Chul hanya bisa berdiam sambil bertanya dalam hati tentang apa yang tadi terjadi. Ia kesal karena tadi dirinya ingat terkena hantaman dan langsung tumbang begitu saja. Park Min Chul kesal. Ia berkata bahwa berani sekali Hyun Sung melakukan itu pada dirinya dan ia berjanji akan menghabisi Hyun Sung. Terlihat di sana Park Min Chul berpikir bahwa anak-anak lain akan ke sana ketika kelas sudah selesai. Jadi Hyun Sung pasti tidak akan bisa menangani masalah tersebut. Park Min Chul berpikir bahwa jika dirinya tidak lengah, ia pasti tidak akan bisa dihajar oleh Hyun Sung. Karena ia pikir bahwa Hyun Sung ini hanya sok keren saja. Sebenarnya Park Min Chul dan Hyun Sung ini tak pernah melewati batas satu sama lain sehingga mereka tidak pernah berurusan. Tapi sekarang semuanya berbeda dan Park Min Chul yakin bahwa Hyun Sung sudah keterlaluan. Jadi setelah selesai kelas maka ia berniat untuk membuat Hyun Sung mampus. Di kelas lain terlihat saat ini Jung Min Ho dan Chang Suk satu kelas dan mereka kesal karena pelajaran masih belum selesai. Jung Min Ho berpikir bahwa sepertinya Hyun Sung ini memakan kucubung karena tiba-tiba ia berani menghajar Park Min Chul dan mencari masalah dengan mereka. Ia berkata bahwa Hyun Sung telah merendahkan mereka di depan semua orang. Jadi jika dibiarkan maka anak-anak lain juga akan meremehkan mereka. Jung Min Ho berkata bahwa mereka memang telah menerima sebuah permintaan. Tapi tetap saja hal yang terjadi sekarang bisa menjadi alasan kuat untuk menghajar Hyun Sung hingga tak menjadi arogan lagi. Chang Suk sendiri sekarang ikut marah dan ia berkata bahwa itu benar, jadi nanti mereka harus menghabisi Hyun Sung hingga ke akarnya. Waktu berlalu dan guru pun pergi dari kelas. Park Min Chul langsung berdiri dan ia berkata bahwa sekarang Hyun Sung akan ia habisi. Namun tiba-tiba Park Min Chul bingung karena di hadapannya ada serangan yang akan datang. Ternyata itu adalah serangan dari Hyun Sung yang tepat mendarat pada bebenguknya. Park Min Chul kesakitan dan bahkan matanya terbelalak hingga hampir tak sadarkan diri. Hyun Sung juga menjambak rambutnya kembali. Hyun Sung menatap tajam dan ia berkata bahwa sekarang mereka harus melanjutkan perkelahian yang sebelumnya telah terjadi. Park Min Chul ketakutan dan ia berpikir bahwa Hyun Sung ini benar-benar tidak waras. Hyun Sung sendiri tersenyum sedangkan Park Min Chul bingung karena Hyun Sung ini ingin melawan mereka dan bukan menghindarinya. Di kelas lain terlihat pelajaran juga sudah selesai. Jung Min Ho langsung bergerak. Ia pergi bersama gengnya dan sekarang berniat untuk menghajar Hyun Sung. Namun di kelas Hyun Sung terlihat ada banyak orang yang berdiri di luar kelas. Wajah mereka pun terlihat panik sedangkan Jung Min Ho dan gengnya baru saja datang. Jung Min Ho memasang wajah bingung sekaligus kaget dengan keadaan sekarang. Wajahnya memerah dan ia berkata bahwa Hyun Sung ini benar-benar menyebalkan. Terlihat mereka pun berlari ke arah ruang kelas. Jung Min Ho membuka pintu dan di dalam kelas terlihat Park Min Chul sudah tak sadarkan diri. Jung Min Ho terdiam di depan Hyun Sung yang menghajar Park Min Chul. Sedangkan Hyun Sung menatap kesal dan berkata bahwa mereka telah terlambat. Terlihat saat ini Hyun Sung sudah berhasil menghabisi Park Min Chul dengan tangan kosong. Dan hal itu membuat geng Park Min Chul kebingungan. Namun tiba-tiba Chang Suk datang. Ia berlari ke arah Hyun Sung dan berkata bahwa Hyun Sung ini adalah orang yang membingungkan. Chang Suk adalah masalah terbesar bagi Hyun Sung. Karena meskipun Hyun Sung telah mensimulasikan adegan selama koma, ia tahu bahwa Chang Suk ini lebih kuat dari Park Min Chul. Ia berpikir bahwa mengalahkan Park Min Chul itu mudah, tapi dirinya tak bisa memikirkan cara mudah untuk menghadapi Chang Suk. Hyun Sung melihat gembok ketika bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Dan di sana ia langsung menghantam bebenguk Chang Suk sambil berkata bahwa ia hanya harus melakukan sesuatu yang belum pernah dipikirkan. Hyun Sung terus menghantamkan Chang Suk dan ia berkata bahwa main adil itu adalah suatu hal yang sangat ngawur. Ia mengangkat lengannya ke arah atas dan sambil menghantamkan bebenguk Chang Suk ia berkata bahwa untuk balas dendam maka dirinya tidak punya waktu untuk pilih-pilih. Terlihat Chang Suk kesakitan karena Hyun Sung berpikir bahwa sekuat apapun Chang Suk olahraga tapi badannya tetap tidak akan tahan jika terkena besi dengan kuat. Di sana Hyun Sung pun melemparkan Chang Suk ke bawah. Chang Suk terpental ke belakang dan hal itu langsung membuat Jung Min Ho dan Choi Yong Taek ketakutan. Hyun Sung mulai melihat keadaan sekarang dan ia langsung bergerak dengan cepat.
Ternyata saat ini Hyun Sung melihat ke arah Choi Yong Taek dan ia langsung menghantam Choi Yong Taek juga dengan cepat. Hyun Sung di sana menabrakkan Choi Yong Taek dengan tubuhnya hingga jatuh ke lorong, dan sebelum Choi Yong Taek beraksi, Hyun Sung pun sekarang sudah bersiap untuk serangan selanjutnya. Di sana Hyun Sung langsung menghantamkan pukulan beberapa kali pada wajah Choi Yong Taek. Jung Min Ho sendiri masih berdiri dan Hyun Sung tak peduli jika nanti Jung Min Ho ini akan menyerangnya dari belakang. Di sana mata Hyun Sung penuh dendam dan ia tak peduli dengan apa yang terjadi ke depannya. Hyun Sung benar-benar menggila dan ia terus menghantam Choi Yong Taek tanpa ampun. Terlihat Hyun Sung mendekatkan diri pada Choi Yong Taek dan ia berkata bahwa dirinya harus menang meski melawan banyak orang. Di sana Hyun Sung berpikir bahwa ia telah mempersiapkan diri untuk pertarungan tersebut dalam pikirannya, tapi tetap saja sekarang tubuhnya tak cukup untuk mengikuti semuanya. Meski begitu, Hyun Sung berpikir bahwa itu belum cukup dan dirinya tak bisa berhenti begitu saja. Hyun Sung melihat ke arah Jung Min Ho dan ia berkata bahwa sekarang masih ada bedegong yang tersisa. Jung Min Ho sendiri sekarang ketakutan dan ia tak menyangka karena ternyata Hyun Sung sekuat itu. Keringat dingin mulai bercucuran dan ia berpikir bahwa sebelumnya Hyun Sung tidak sekuat itu. Hyun Sung sendiri sekarang sudah dikuasai oleh amarah dan Jung Min Ho tahu bahwa Hyun Sung saat ini telah menjadi monster iblis pembalas dendam. Tubuh Jung Min Ho tak bisa bergerak. Ia berpikir bahwa sekarang Chang Suk sedang pingsan, jadi ia yakin dirinya tidak akan bisa mengalahkan Hyun Sung sendirian. Hyun Sung sendiri mendekat dan ia berkata bahwa sepertinya mereka harus menyelesaikan masalah yang telah mereka mulai. Jung Min Ho makin ketakutan dan bahkan tangannya bergetar karena kengerian dari Hyun Sung. Hyun Sung mulai bersiap dengan hantaman tangannya. Jung Min Ho ketakutan. Namun tiba-tiba serangan Hyun Sung terhenti karena ada guru yang berteriak dan bertanya tentang apa yang sedang dilakukan oleh muridnya. Jung Min Ho tertawa kecil. Ia berpikir bahwa guru pasti menyadarinya karena sedari tadi Hyun Sung ini sangat berisik. Jung Min Ho berpikir bahwa ada 3 murid yang terluka, jadi itu pasti akan menjadi masalah bagi sekolah, dan ia yakin bahwa Hyun Sung sekarang akan segera mampus. Hyun Sung sendiri malah tersenyum. Terlihat beberapa waktu kemudian Hyun Sung ini dimarahi gurunya karena telah membuat murid lain terluka cukup parah. Guru itu bernama Pak Yang Chul dan dia berpikir bahwa sekarang dirinya harus menyalahkan semua hal itu pada Kim Hyun Sung. Dengan wajah kesal ia berkata bahwa masalah itu tidak hanya akan ditangani oleh sekolah karena selama bekerja sebagai guru, dirinya tidak pernah melihat bocah senakal Hyun Sung. Ia berkata bahwa sebaiknya Hyun Sung segera bersiap-siap, namun Hyun Sung malah berkata bahwa Pak Guru sebaiknya tidak perlu bereaksi berlebihan. Ia berkata bahwa itu bukan insiden kekerasan pertama di sekolahnya dan Hyun Sung berkata agar Pak Guru ini menggunakan keahliannya untuk mengubur kasus tanpa memperbesar masalah yang terjadi. Hyun Sung dengan sombong berkata agar Pak Guru mengubur kasus itu supaya tidak kena masalah. Pak Yung Chung kesal dan ia langsung menampar wajah Hyun Sung. Guru lain yang melihat hal itu malah terdiam, sedangkan Hyun Sung mulai sadar bahwa mereka adalah alasan mengapa dirinya bisa koma selama 10 tahun. Hyun Sung berpikir bahwa dirinya koma bukan hanya karena pembulian, karena dirinya juga menjadi koma akibat para orang dewasa yang pengecut dan sibuk sambil cuci tangan dari urusan yang terjadi. Hyun Sung ingat bahwa si Yung Chul ini adalah sampah yang tak pantas disebut manusia. Dengan mata tajam Hyun Sung berkata agar Pak Yung Chul berhenti, namun Yung Chul masih marah dan bersiap untuk menyerang kembali. Tapi di sana Hyun Sung langsung berkata bahwa jika Pak Yung Chul tetap seperti itu, maka ia akan memberitahu yang lain bahwa Pak Yung Chul ini selalu menerima suap dari orang tua murid. Bahkan Hyun Sung juga bisa mengatakan bahwa si Pak Yung Chul ini sekarang sedang berselingkuh dengan guru bahasa Inggris. Pak Yung Chul panik ketika mendengar hal tersebut, sedangkan Hyun Sung berkata bahwa Pak Yung Chul ini adalah orang yang sangat membingungkan. Sewaktu dulu Hyun Sung ini pernah menahan pembulian sebisa mungkin, tapi pada akhirnya ia mencoba untuk mencari guru agar bisa dibantu oleh orang dewasa. Pak Yung Chul dulu mendengarkan masalah dari Hyun Sung, namun saat itu Pak Min Chul malah berkata bahwa ia tidak membuli dan hanya bercanda saja. Pada akhirnya Pak Yung Chul hanya berkata agar mereka tidak saling bully satu sama lain, dan jelas hal itu membuat Hyun Sung semakin terjatuh ke dalam neraka tak berdasar. Setelah keluar dari ruangan, Pak Min Chul mengajak Hyun Sung keluar, hingga pada akhirnya Hyun Sung ini dihajar kembali oleh dirinya. Hyun Sung terjatuh dan ia langsung dihajar habis-habisan oleh Pak Min Chul. Hyun Sung saat itu kesal dan marah. Ia berpikir bahwa seorang guru seharusnya menyelidiki masalah yang terjadi ketika ada siswa yang merasa tersakiti. Saat Hyun Sung dihajar, Pak Yung Chul juga melihat hal tersebut. Hyun Sung pun berpikir bahwa sekarang Yung Chul pasti akan membantunya karena ia dihajar tepat di depan matanya.
Namun Yung Chul ini benar-benar membingungkan karena ia malah memalingkan wajah pada keadaan yang terjadi. Karena hal itu akhirnya Hyun Sung sadar bahwa dari awal Pak Yung Chul tak berniat menuntaskan masalah. Dan bahkan Hyun Sung juga tahu bahwa Yung Chul ini mendapatkan uang suap dari ibunya Jung Min Ho. Setelah kejadian itu, Hyun Sung pun berusaha untuk menuntaskan permasalahannya. Dulu ia berusaha sebaik mungkin dan mencoba untuk melawan para pembuli tersebut dengan kekuatannya. Tapi tetap saja ia tak bisa menang melawan banyak orang sekaligus. Namun anehnya kejadian membingungkan lagi-lagi terjadi setelah semua itu. Jung Min Ho mengadu ke orang tuanya dan ia berkata bahwa Hyun Sung memulai perkelahian dengan mereka. Ibu Jung Min Ho marah. Di sana ia marah karena hidung anak kesayangannya malah terluka. Hyun Sung yang terluka lebih parah datang bersama neneknya dan neneknya meminta maaf atas kejadian yang terjadi. Di komite sekolah juga Hyun Sung ini malah menjadi pelaku utama, sedangkan geng Park Min Chul hidup dengan damai. Saat koma akhirnya Hyun Sung sadar dengan keadaan yang terjadi, di mana sekarang dirinya juga perlu menuntaskan masalah yang berurusan dengan orang dewasa agar ia bisa membalas dendam yang sesungguhnya. Terlihat saat ini Pak Yung Chul pun ketakutan. Dia celengak-celinguk karena ternyata Hyun Sung mengetahui semua rahasianya. Pak Yung Chul berkata bahwa Hyun Sung ini hanya mengatakan omong kosong, sedangkan Hyun Sung berkata bahwa kedepannya Yung Chul harus hati-hati ketika berbicara dengan dirinya. Hyun Sung tahu bahwa Pak Yung Chul ini dikenalkan pada orang tua Jung Min Ho oleh senior, dan Pak Yung Chul ini mendapatkan pembayaran setiap bulan dari orang tua Jung Min Ho. Hyun Sung juga tahu bahwa jika Pak Yung Chul ini selingkuh dengan guru bahasa Inggris yang punya 3 anak dan mereka sering pergi ke Oyo di daerah puncak. Hyun Sung bertanya tentang apakah sekarang ia harus berbicara lebih banyak karena ia tahu bahwa Pak Yung Chul ini hidup dengan begitu kotor sehingga yang ia katakan tadi hanya sebagian kecilnya saja. Ia duduk di kursi dan berkata bahwa jika semuanya terbongkar maka hidup Pak Yung Chul sebagai guru akan menjadi sulit. Pak Yung Chul ketakutan karena bahkan Hyun Sung juga berkata bahwa ia akan menginjak-injak hidup dari Yung Chul. Hyun Sung ingat bahwa ketika kelas 3 nanti perselingkuhan mereka akan terbongkar dan ada rumor yang mengatakan bahwa semua harta keluarga mereka milik istrinya. Jadi Pak Yung Chul pasti akan ketakutan jika perselingkuhannya terbongkar. Pak Yung Chul langsung gemetar ketakutan dengan keadaan sekarang dan di sana ia pun bertanya tentang apa yang harus ia lakukan saat ini. Hyun Sung langsung mendekat. Ia berkata agar Pak Yung Chul ini terus hidup seperti sampah ke depannya dan terus menjadi penonton diam dalam urusan murid meski tahu itu salah. Hyun Sung juga mengatakan bahwa Pak Yung Chul ini harus mencegah agar insiden yang terjadi tidak membesar entah dengan cara apapun. Ia mengatakan bahwa jika Yung Chul mengikuti instruksinya, maka Hyun Sung tidak akan mengungkapkan rahasianya sampai saat kelulusan tiba. Pak Yung Chul benar-benar ketakutan dan akhirnya ia pun berkata bahwa ia akan berusaha semampunya. Hyun Sung keluar dari ruangan dan ia berpikir bahwa Pak Yung Chul hanyalah kartu pertama yang ia pikirkan sebelumnya dan sekarang ia harus menyiapkan kartu lain agar bisa balas dendam. Meski begitu sekarang ia memiliki sesuatu yang harus dilakukan di sebuah kelas. Di dalam kelas sendiri terlihat Jung Min Ho mengamuk. Ia menendang meja dan berkata bahwa ia akan menghabisi Hyun Sung ketika nanti Hyun Sung kembali. Jung Min Ho berpikir bahwa Pak Yung Chul telah menerima banyak uang dari ibunya, jadi ia yakin bahwa Hyun Sung akan dikeluarkan dan mendapatkan perlakuan buruk. Meski begitu Jung Min Ho sebenarnya agak takut, tapi ia tak bisa berbuat banyak dan malah melampiaskan kekesalannya seperti bocah tantrum. Para murid yang berada di sana ketakutan, sedangkan Jung Min Ho sok jago dan berpikir bahwa ia harus menjadi predator di sekolah tersebut. Setelah tantrum ia pun duduk di sebuah kursi. Ia berpikir bahwa Hyun Sung yang menang melawan 3 orang pasti hanya karena kebetulan saja. Namun tiba-tiba ia terdiam karena sekarang Hyun Sung datang dan langsung memanggilnya. Hyun Sung mengeluarkan aura mengerikan dan ia berkata bahwa sebaiknya mereka menyelesaikan urusan yang sebelumnya belum beres. Jung Min Ho langsung ketakutan setengah jiwa, matanya terbelalak dan bahkan sekarang ia juga terkena pukulan berapi menyakitkan dari Hyun Sung. Jung Min Ho langsung terpental dan ia terjatuh ke bawah lantai. Terlihat di sana ia kesakitan karena hantaman dari Hyun Sung, sedangkan Hyun Sung masih belum puas dan tetap bergerak mendekat ke arah dirinya. Jung Min Ho mengeluarkan keringat dingin karena saat ini ia benar-benar ketakutan. Hyun Sung sendiri bergerak cepat dan dia langsung melakukan tendakan Mike Tyson pada bemunguk milik Jung Min Ho yang ada di hadapannya. Jung Min Ho benar-benar tak berdaya. Ia meminta diselamatkan namun sayang Hyun Sung tak berhenti untuk menyerang. Hyun Sung sendiri malah tersenyum senang dan Jung Min Ho tahu bahwa Hyun Sung sekarang telah menjadi orang sinting. Jung Min Ho mencoba untuk meminta pertolongan dari seseorang dan secara tak sengaja ia melihat Pak Yung Chul yang telah menerima uang dari ibunya. Namun Pak Yung Chul memalingkan wajahnya dan tidak bisa membantu sama sekali.
Hyun Sung langsung mengangkat tangannya dan ia berkata agar Jung Min Ho tidak mengharapkan bantuan dari siapapun. Terlihat Hyun Sung akan menampol bebenguk Jung Min Ho lagi karena ia tahu bahwa sekarang tidak akan ada orang yang bisa menolong Jung Min Ho. Dan cerita pun bersambung. Waduh, baru video pertama langsung full balas dendam. Emang iblis pendendam ini masih Hyun Sung. By the way, ini tuh salah satu manhwa yang dibahas dari requestan komen ya guys ya. Jadi buat kalian yang juga mau request manhwa, boleh komen aja di bawah. Dan mungkin segitu saja saya dari 100 alur cerita. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.